Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ansurna wal muslimin. Allahumma ya rabbana ahlik man fi halakihi sulahul islam wal muslimin wakhdul man fi wakhdul a'da al islam wal muslimin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang hadir menyaksikan acara ini atau yang mendengar acara ini dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan, kemurahan, karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang beruntung seperti yang disabdakan Nabi, qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan ini adalah perkumpulan kaum, siapapun yang bergabung dengan perkumpulan ini maka dia tidak akan celaka selamanya. Maka yang melazimi perkumpulan semacam ini tidak akan celaka selamanya. Itu Nabi yang menjanjikannya. Maka rajinlah untuk kita bisa bergabung di tempat-tempat semacam ini. Majelis mulia, majelis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, majelis ini adalah majelis tasawuf, majelis membersihkan hati. Bagaimana kita benah diri agar kita menuju kepada Allah dengan lahir batin kita yang bersih. Tidak cukup dengan berwudu kita membersihkan lahir kita, tapi kita membersihkan hati kita, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan kemuliaan, kekhusyuan di dalam beribadah, merasakan diri kita seorang hamba. Dan ini kesadaran dirinya seorang hamba pun adalah kemuliaan bagi kita sebagai seorang hamba, hingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan daripada majelis tasawuf itu, majelis membersihkan hati. Ada tambahannya, kita mengambil satu hadis dari Nabi SAW sebagai muqaddimah yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan dari kitab Sahih Bukhari, yang saat ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-140. An Ibni Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Nabi bersabda, zu'ila rizqi, telah dijadikan rizkiku, tahta dhilli ramhi, di bawah naungan pedangku, tombakku. Wa ja'ala dhillata, dan wa ju'ila dhillatu, dan kehinaan itu dijadikan oleh Allah, kehinaan, was-saghar, dan rendah itu adalah ala man khalafa amri, bagi siapapun yang melanggar perintah-perintahku. Sebagian orang salah faham dengan hadis ini, lalu mengatakan bahwasanya hidup Nabi adalah dengan peperangan. Memahami hadis ju'ila rizki tahta dhilli ramhi, dan memang peperangan, kalau ada ghanimah,
harta dalam rampasan perang adalah halal. Karena musuh-musuh Islam pun di saat berperang dengan kita pun merampas. Maka kalau kita pun sempat merampas kekayaan mereka, jadi halal. Karena apa? Begitulah al-mu'amalah bil mithli. Sama. Kalau tidak begitu, tidak ada keseimbangan di dalam peperangan. Memang kita pada dasarnya tidak boleh memulai peperangan. Tapi jika terjadi peperangan, maka kalau kaum muslimin ditangkap oleh mereka dijadikan budak. Maka kalau mereka ketangkap pun, dijadikan budak. Kemudian yang kita dapat di dalam peperangan itu, peperangan yang syar'i tentunya, bukan perang yang ngaco, sesuai dengan perintah seorang pemimpin Islam. Karena perintah itu pun ada sangkut pautnya dengan strategi peperangan, nggak boleh seenaknya sendiri. Maka ini li'ilai kalimatillahi, untuk mengangkat syiar Islam, untuk mengangkat Islam. Maka ketahuilah, yang mendapatkan rizki dari rampasan perang tentu rizki yang sangat mulia, karena buah daripada upaya untuk menegakkan kebenaran. Tapi jangan difahami bahwasanya makanan Nabi itu dari peperangan, bukan. Kemudian kalau kita fahami lagi bahwa itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu yang dimakan itu lebih banyak daripada usaha dan jerih payahnya. Biarpun Nabi juga menerima hadiah dan pemberian dari orang lain. Akan tapi kehidupan Nabi dan keluarga Nabi itu tidak menggantungkan pemberian orang, akan tapi jerih payah. Nabi berusaha. Jadi pendidikan untuk kita, jangan sampai hidup kita menggantungkan dengan apa yang diberikan oleh orang. Memang Nabi pernah memberikan hadiah, diberi oleh orang lain hadiah, akan tapi tidak semua yang dimakan oleh keluarga Nabi adalah hadiah, tapi buah daripada jerih payah. Kemudian makna lain yang bisa dipahami, tahta dhilli ramhi, di bawah naungan tombak yang ditegakkan. Bukan rizkimu adalah di ujung tombak dengan membunuh dan berperang, tidak. Jadi dalam kaum muslimin terdahulu dari para sahabat Nabi itu, tombak itu digunakan untuk mengikat bendera. Maknanya apa? Orang Islam itu akan mulia hebat jika ia bisa mendapatkan rezeki di bawah naungan kemenangan kejayaan Islam. Sehingga apa? Rezekinya itu bisa bersih, syariat Islam bisa ditegakkan, riba tidak ada, ini tidak ada. Karena apa? Di bawah bendera kemenangan Islam, bukan di ujung tombak. Lihat Nabi dengan kalimat yang indah, tahta dhilli ramhi, di bawah naungan tombak, bukan di ujung tombaknya sana itu. Rezekiku ada di ujung sana untuk nusuk orang, tidak. Dan musuh-musuh Allah mencoba menafsiri hati semacam ini. Islam itu makannya daripada bunuh orang lain, bukan. Tahta dhilli ramhi, di bawah. Jadi tombak tinggi, kalau sudah bendera di atas berarti menang Islam. Artinya apa? Kalau sudah di bawah kemenangan Islam, kejayaan Islam, yang kita makan itulah semestinya rezekinya seorang yang beriman, halal, bersih, mulia. Tapi begitu sebaliknya, jika undang peraturan segala macam sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, kita susah mencari rezeki yang halal. Riba pun tersebar di mana-mana, masuk ke sana dari riba, ini haram. Mau bekerja di sini pun ternyata memang pekerjaannya haram, ternyata kita harus melakukan satu yang haram, misalnya mungkin di situ melihat yang haram karena wanitanya tidak terjaga, dan masih banyak sebab menjadikan kita mendapatkan keharaman. Karena apa? Benderanya itu turun, Islam tidak berjaya lagi di situ. Tombaknya itu tidak tegak, miring. Maka di saat seperti itu susah kita untuk mencari yang halal. Begitu sebaliknya disampaikan Nabi, waju'ilad dhillatu, dan kerendahan yang sesungguhnya itu, kerendahan yang sesungguhnya, was-saghar, dan namanya remeh kita itu menjadi tidak bernilai itu kapan? Ala man khalafa amri, bagi siapapun yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kerendahan kita itu adalah bukan ini menambahkan, ada sebagian orang yang tidak bisa tegak benderanya. Artinya kejayaan Islam tidak bisa. Misalnya kita punya undang-undang tidak Islam dan seterusnya. Bagaimana ini? Lanjutkan.
Tidak berarti dengan begitu engkau akan rendah. Memang bendera Islam runtuh saat itu. Undang-undang tidak bisa ditegakkan, undang-undang syariat Islam. Tapi ketahuilah, kerendahan yang sesungguhnya itu adalah bukan di saat seperti itu juga, tapi di saat engkau melanggar perintahku, tidak patuh dengan Nabi SAW. Lah ini jalan keluar lagi. Dalam keadaan seperti apapun tetap kita harus berjaya. Akan tapi pada dasarnya yuk kita tegakkan tombak itu loh. Bendera Islam itu harus tegak. Kemenangan dalam Islam maksudnya syariat Islam ditegakkan. Kalau sudah syariat Islam ditegakkan, itu yang jaya adalah bukan Islam saja, sebab Islam mengayomi semuanya. Agama di luar Islam pun akan mendapatkan pengayoman dari Islam. Tapi bukan berarti dengan tombak yang ditusukkan kepada musuh-musuh, tidak. Tapi penerapan aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para ulama-ulama. Dalam keadaan yang tidak bisa seperti itu, maka ketahuilah engkau pun tidak akan menjadi rendah jika engkau bisa berpegang dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Jangan kau langgar perintah Nabi SAW. Maka kita memulai dari mana? Tidak usah nunggu tegaknya bendera di rumah kita. Di rumah kita tegakkan perintah Nabi SAW. Yang presidennya adalah engkau, wakilnya adalah istrimu, menterinya anakmu yang paling gede, bagian ini ya semuanya. Ini negara kecil, dalam rumahmu tegakkan syariat Nabi SAW. Maka itu kemuliaan, tidak akan rendah engkau. Pendidikan ini. Maka kerendahan yang sesungguhnya adalah di saat orang melanggar Allah dan melanggar Rasulnya, melanggar perintah Nabi SAW. Maka di saat tidak bisa bendera tegak, maksudnya selama ini ada orang bicara tentang negakkan syariat Islam, syariat Islam. Benar, syariat Islam perlu tegak. Negara Islam, negara apa Islam? Negara Islam apa yang kau inginkan? Negara Islam seperti apa yang kita inginkan kalau orang mendekat syariat? Kalau di rumah kecil yang presidennya dirimu sendiri saja kau tidak bisa menegakkan syariat Islam, kalaupun kau diberi negara besar tidak akan. Jangan omong kosong. Selama ini ada orang mungkin mengatakan ayo menyeru pada khilafah Islamiyah atau namanya terserah negara Islam dan sebagainya. Sekarang mulai dari dirimu sendiri, yang engkau bisa ngatur dirimu sendiri itu loh, yang tidak ada yang melarang karena engkau punya otak, engkau punya tenaga, engkau punya kemauan. Itu loh yang kau atur dulu, kemudian keluargamu dari sini. Biarpun memang perlu kita berusaha untuk menegakkan syariat, tapi dengan cara kelembutan. Bukan seperti sama ini digembar-gemborkan syariat Islam dengan pembantaian, enggak seperti itu. Maka tadi Nabi menegakkan syariat Islam dengan keindahan, bukan pembantaian. Negara Islam tapi merusak, membunuh, yang dibunuh kadang kaum muslimin dan sebagainya. Bukan seperti itu negara Islam. Biarpun namanya khilafah Islamiyah, tidak seperti itu, tapi dengan keindahan. Akan tapi sebelum itu semuanya terjadi, maka mulailah dari diri sendiri dan rumah sendiri. Sungguh lelucon, dagelan, lawak. Kalau sudah bertemu dengan pejuang-pejuang syariat Islam, Allahu Akbar dan seterusnya, tapi saat kita kunjung ke rumahnya, istrinya masih belum bisa menutup aurat secara benar, anak-anaknya pun demikian, tidak tegak syariat Islam di rumahnya. Apa yang kau tegakkan nanti? Kalau di rumahmu sendiri yang sangat mudah engkau atur tapi tidak bisa kau tegakkan, itu namanya bualan, bohong, ngomong kosong. Nah inilah para salafun saleh itu mendengar firman perintah Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum. Nabi pun dalam berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dari kerabat-kerabat dekat, orang di rumah kita terlebih dahulu. Jangan bicara gede-gede dulu. Kayaknya sih Masya Allah, jangan sampai kita ditunggangi oleh hawa nafsu, seolah-olah menegakkan syariat Nabi SAW, akan tapi ternyata seperti orang yang mati di medan laga hanya pengen disebut sebagai seorang pejuang, tidak mendapatkan kemuliaan. Kalaupun amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena Allah, hanya karena pengen besok terlihat di koran kita adalah pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang paling depan? Bendera yang terangkat. Musibah itu semuanya. Baik, kita kembali kepada hadis Nabi. Kita harus berusaha bagaimana syariat Islam ini tegak. Karena di saat syariat Islam ini tegak, maksudnya kebenaran itu adalah hadir, maka ketahuilah kita mudah untuk mendapatkan rizki yang benar. Hendaknya seperti itu, dan itulah rizki Nabi SAW. Dan semestinya seperti itu rizkinya umat Nabi SAW, di bawah naungan negara yang memperhatikan
halal haram, di bawah naungan yang negara yang menghentikan kemaksiatan, di bawah naungan negara yang menjaga bangsanya dari terjerumus dalam keharaman. Ini baru. Kemudian di saat tidak diatur oleh sebuah negara misalnya, karena negaranya adalah tidak islami misalnya, bukan berarti engkau menjadi orang hina setelah itu, asalkan apa? Engkau tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga dilanjutkan hadis itu, as-saghar, ad-dhillah, kerendahan, kehinaan itu adalah di saat kita melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan dengan hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai masuk hikmah yang ke 220. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dar amin. Ila anqal, kita sudah sampai kepada hikmah min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Min tamamin ni'mati 'alaika, kesempurnaan daripada karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepadamu adalah ayyarzuqaka, di saat Allah memberikan kepadamu rizki ma yakfika, yang cukup untukmu, wa yamna'aka, dan menghalangimu dari rizki yudghika ma yudghika, yang menjadikan engkau membangkang, kurang ajar, zalim, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dari rizki, kekayaan dan seterusnya. Kalau ada seorang hamba diberi oleh Allah kekayaan, itu sudah merupakan nikmat memang. Akan tapi kesempurnaan nikmat tersebut, jika Allah itu akan memberikan kita kepada sesuatu yang mencukupi kita. Yang mencukupi maknanya apa? Ada pemahaman yang salah bahwasanya hidup itu harus melarat, harus sengsara. Karena untuk melawan satu gaya, satu cara hidup, yaitu berfoya-foya, pengen masuk bab zuhud, menjauh daripada kesenangan dunia. Sehingga mereka memaknai cukup itu adalah dengan cara yang cukup dimakan saja, baju satu pun cukup, yang penting menutup aurat, makan yang penting bisa memenuhi perut dan seterusnya. Bukan itu. Yang namanya cukup di sini adalah cukup secara wajar di masyarakatnya. Wajar di masyarakatnya. Ini adalah hidup wajar. Kita tidak berbicara dengan orang yang warak untuk dirinya sendiri. Warak itu apa? Menghindar dari gebyar dunia, menghindar dari kekayaan dunia. Boleh seseorang jika dia menghendaki dirinya menjauhi daripada kesenangan dunia, boleh. Misalnya seorang suami untuk dirinya, tapi tidak boleh memaksa istrinya seperti dia. Dia boleh memaksakan hidup seperti itu untuk dirinya, tapi tidak boleh memaksa anaknya seperti dia. Misalnya apa? Bajuku cukup satu saja seumur hidupku, makanku hanya sekedar satu genggam nasi dan seterusnya, lauk pun saya tidak terlalu penting. Itu untuk dirimu boleh, babara, kemuliaan untukmu, tapi engkau tidak boleh memaksa orang lain untuk seperti engkau. Kecuali memang ada kesepakatan dalam keluarga, kesepakatan yang memang betul-betul suka rela dengan benar-benar tidak ada keterpaksaan, dan bukan karena tidak ingin ada masalah. Sebab ada seorang istri ngikut cara hidupnya suami yang warak, jauh dari gebyar dunia, jauh dari kesenangan dunia, jauh-jauh, misalnya hidupnya sangat sederhana, makanya hanya sekedar kerupuk nasi putih, padahal orang kaya. Istrinya tuh ngikuti hanya karena nggak enak, bukan begitu. Kalau kecuali ada kesepakatan bersama, ya. Di sisi lain momen berlebihan ada, nanti tidak diperkenankan. Nah, cukup ini adalah uruf, kebiasaannya seperti apa. Wajarnya orang punya rumah kayak apa, menutup aurat,
kamar mandi dan sebagainya, wajar di kiri kanannya. Tidak harus gebyar, tapi cukup. Nah, ada orang yang diberi oleh Allah dengan cukup ini loh, secukupnya. Ini nikmat besar dari Allah. Dan menjadi musibah kalau diberi oleh Allah lebih, lalu dia lalu kelebihan itu menjadikan dia murka. Ini yang bermasalah. Sehingga penekanan di belakang wa yamnu akama yudhik. Nikmat besar dari Allah yang diberikan kepadamu, Allah memberikan kepadamu nikmat. Dari apa? Dari harta. Dari harta. Jadi harta bukan bencana semuanya. Sebab para sahabat Nabi ada yang kaya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan. Dan dari para orang-orang mulia seperti Sayyidina Abdullah bin Mubarak, orang kaya ada. Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang kaya, tapi tidak hina mereka dengan kekayaannya. Karena apa? Allah berikan kepada mereka kenikmatan, tapi tidak menjadikan mereka yudhi, tidak menjadikan kekayaan tidak menjadikan kekayaan tersebut, tidak menjadikan orang tersebut kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang di saat diberi oleh Allah kekayaan, yang ada di dalam hati adalah tambah dekat kepada Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana la yadgha, orang itu memang kebiasaannya adalah langsung dolim, berbuat jahat, nggak benar. Kapan itu? An ra'ahu staghna, tatkala dia melihat dirinya itu merasa cukup. Sebab tidak ada cukup yang sesungguhnya, sebab semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya berubah, jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan. Nah, ini yang banyak terjadi. Maka Ibn Athaillah mengingatkan, jangan sampai Allah memberikan kepadamu kecukupan, akan tapi ternyata malah menjadikan engkau adalah kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun memiliki sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi yang terpenting adalah di saat orang itu mendapatkan sesuatu tersebut itu semakin jauh kepada Allah atau semakin dekat. Sebab berdagang bukan dilarang. Kalau bab zuhud itu bukan berarti orang harus meninggalkan perdagangan dan sebagainya. Yang disanjung oleh Allah adalah bukan semata-mata orang yang aku gak mau berdagang, aku gak mau duit. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi. Rijalun, ada orang-orang besar yang dicintai oleh Allah, la tulhihim, tidak akan menjadikan mereka lalai. Apa itu? Perdagangan mereka, bisnis mereka tidak menjadikan mereka lalai. Artinya apa? Mereka berbisnis. Bukan rijalun tarakut tijarata wal bai'a, bukan begitu Allah berfirman. Bukan orang-orang yang meninggalkan jual beli, bukan orang-orang yang meninggalkan perdagangan, bukan, tapi mereka masih berdagang dan mencari kekayaan, tapi tidak menjadikan mereka lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang istimewa. Tapi ada orang yang di saat diberi oleh Allah kelebihan, lupa kepada Allah. Ini ditakutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Itu orang yang rendah, itu di saat mendapatkan kekayaan malah menjadikan dia kurang ajar kepada Allah. Ngaji susah, kalau ditanya kenapa kau tidak datang ke tempat mulia, saghalatna amwaluna wa ahluna, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang seperti itu kalau disuruh ngaji, aduh saya sibuk dengan bisnis saya sibuk dengan usaha saya, dan seterusnya. Dan memang begitulah kenyataan. Sungguh bersyukur jika Anda yang ada di tempat ini adalah orang yang diberi oleh Allah kecukupan harta melimpah, tapi Anda masih bisa mendatangi tempat-tempat semacam ini. Cuman survei di majelis-majelis, yang paling susah menghadiri majelis ilmu semacam ini adalah orang yang diberi oleh Allah kemudahan urusan rezekinya. Dan kenyataan alasannya macam-macam, besok urusan bisnis ada tawaluan, pokoknya sejumlah alasan. Mestinya orang-orang yang diberi oleh Allah karunia dengan harta melimpah kan lebih banyak punya kesempatan, tapi tidak. Dan itu yang direndahkan. Saghalatna amwaluna wa ahluna, kami sibuk dengan keluarga saya. Aduh,
Saya sibuk dengan harta saya, bisnis, semakin gede bisnis saya semakin susah ngaji. Dan ini kenyataan seperti itu, dan ini yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Semestinya lihat bagi siapapun yang terjun dalam dunia bisnis, sebab dunia itu adalah penyakit. Jika engkau tidak mengambil dengan hati-hati, kau yang akan dimakan penyakit tersebut. Tapi jika kau ambil dengan benar, bermanfaat, menjadi orang kaya yang ahli sedekah dan sebagainya. Sehingga berkecimpung dalam dunia bisnis, usaha, kekayaan itu semua, itu seperti kita masuk ke satu tempat yang di situ banyak virus. Virus hubbud dunya, cinta kepada dunia, yang menjadikan di persaingan tidak sehat, yang menjadi kita saling menjatuhkan, yang menjadi kita bermusuhan dan seterusnya. Dunia. Akan tapi apakah kita tidak boleh berurusan dunia? Berurusan dunia, para sahabat Nabi berurusan dunia. Akan tapi seperti layaknya kalau kita masuk ke satu tempat, tahu kita di situ adalah banyak penyakit. Ayo. Kalau kita tahu banyak penyakit, bagaimana kita masuk ke tempat tersebut? Kita pakai baju yang aman, masker. Terus nanti dikasih minuman yang sekiranya bisa menjauhkan kita dari kena penyakit. Sadar itu tempat berpenyakit. Mestinya, hei para orang kaya yang dengar suara ini, engkau akan berkecimpungan dengan dunia, di situ banyak bakterinya, maka cari kekebalan di tempat-tempat mulia semacam ini. Mestinya engkau lah yang lebih butuh untuk hadir ke tempat ini, bukan orang fakir. Mestinya seperti itu, dan semoga yang mendengar suara ini sadar, karena kita cinta kepada mereka. Mestinya engkau yang sesaat berurusan dengan dunia di sana, bisnis sana dan sebagainya, ini godaan terus, godaan. Bakteri-bakteri akan nempel di dirimu, maka bekalilah dirimu dengan penangkal tadi itu, masker. Dan itu adalah pengajian, dekat dengan majelis. Engkau sesungguhnya yang lebih butuh kepada tempat-tempat semacam ini. Maka ada hamba Allah yang sudah dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan dia diberi oleh Allah kelebihan, tapi mayudghihi, kelebihan itu tidak akan menjadikan dia bangga kepada Allah, tapi yaziduhu qurban minallah, justru menambah dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan semuanya bisa mengajak kita melihat diri kita. Bagaimana kita? Apakah kita tergolong orang yang seperti itu? Di saat diberi Allah kemudahan, justru kita malah malas ngaji. Ya, ini sering kita guyonan waktu itu ya, sering kita sampaikan. Dulu belum punya sepeda tuh ngaji rajin. Akhirnya berangan-angan pengen beli sepeda. Ya udah beli sepeda, masih ngaji. Akhirnya apa alasannya agak jauh, nanti kalau krimis dan sebagainya repot. Ya sudah beli motor. Gara-gara beli motor berkurang. Biasanya seminggu sekali kelihatan, sekarang sudah tidak mulai kelihatan gara-gara punya motor. Kelihatan sebulan sekali, kadang-kadang suka-suka deh. Bercita-cita dulu pengen beli mobil biar enak, ngaji enak sama keluarga. Benar beli mobil, ketemu kiainya waktu hari raya saja. Musibah. Itu dunianya yudghih, menjadikan dia banggang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dan inilah pendidikan yang dihadirkan oleh para ulama-ulama. Mereka membidik ke semua pojok kehidupan. Dan kenyataan semacam itu. Maka orang kaya bukan hina asalkan dia kekayaannya betul menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hina. Bahkan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu lebih hebat. Kalau ada orang kaya lalu dia dekat kepada Allah, manfaatnya besar. Manfaatnya besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya, bantuannya. Seperti yang selama ini kita temukan sebagian hamba Allah yang dimudahkan urusan rezekinya. Lihat manfaat, pesantren berjalan, media berjalan, semuanya. Tapi yang tidak pernah kenal dunia itu, mau kemana dia? Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu yang diwanti-wanti oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Wa yamna yudghi, menjadikan dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kefakiran ini bab lain lagi. Kefakiran, kekurangan adalah justru para kekasih Allah itu kalau diberi kekurangan itu mereka senang. Saya mengatakan ahlan bi syi'aris sholihin, ini syiarnya orang-orang soleh. Karena apa? Tidak banyak beban, tidak di dunia, tidak di akhirat. Hakikatnya seperti itu.
Hakikatnya tidak seperti itu. Lihat, orang kalau pekerjaannya sangat sederhana, selesai pekerjaan, selesai. Ingat sholat. Tapi yang banyak duit itu bingung, malamnya nambah ngitung sampai jam 12 tuh. Apakah ngitung untung, ngitung utang, ngitung macam-macam. Mabuk dia. Tapi subhanallah, namanya kasih sayang Allah kepada hamba yang dipilih. Biarpun dia berkecimpung dalam dunia kekayaan, akan tapi ketahuilah bisa rutin majelis semacam ini, bahkan dinikmati. Jadi dia ingin mencari obat penangkal tadi, obat kekebalan. Harus. Maka ayo kita semua nikmati majelis semacam ini. Biarpun tadi betul, yang datang majelis ini kebanyakan yang kaya sih ada, alhamdulillah ini kaya-kaya insyaallah ini. Akan tapi secara kenyataan disebutkan oleh para ulama seperti itu, yang senang dengan majelis ilmu rata-rata adalah orang yang kekurangan. Karena apa? Dia adalah orang pilihan Allah. Yang kaya di mana? Ya ada sih, ada. Cuman itulah. Makanya hikmah ringkas Ibn Athaillah Sagari, kesempurnaan nikmat dari Allah, Allah memberikan kepadamu sesuatu yang mencukupimu. Setelah cukup ada lanjutannya. Allah beri lebih tapi tidak menjadikan kau jauh dari Allah. Tapi musibah diberi cukup kau jauh dari Allah, itu adalah bencana, kehinaan, kenistaan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kemudian dari hikmah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah Sakandari ini juga pelajaran bagi siapapun yang ingin mencari tambahan, bukan mencermati bagi siapapun yang telah diberi oleh Allah kelebihan seperti yang disebutkan tadi. Tapi ayo kalau kita mencari tambahan, misalnya kita ingin hidup sejahtera, membuka bisnis baru, pandangan kita tuh kemana? Nabi pernah mengingatkan dalam banyak riwayat, ada orang yang kelihatannya amalnya dunia tapi ternyata nilainya akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah dalam usaha ini yang kebayang di benak dan hati, di otak dan di hatinya adalah perjuangannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang belum berhasil pun sudah berpikir untuk apa itu nanti. Allah, kemuliaan ini. Jadi belum diberi kelebihan oleh Allah sudah berpikir kemuliaan. Inilah niat namanya. Jadi bukan dilarang kita sampai ke sana, tidak. Ayo, maka kita selalu ingatkan, hei yang bakat kaya, jadilah orang paling kaya. Kalau engkau kaya beriman bahkan bermanfaat. Tapi melangkahnya ini yang benar, cita-cita yang mulia. Kata Imam Haddad, niat dulu. Dan tanda niat itu serius adalah di saat terbukti apa yang kau rencanakan ada, kau akan wujudkan niatmu. Misalnya apa? Aku kalau kaya nanti insya Allah saya akan membantu. Catat itu. Kalau ternyata kayanya nggak membantu, bohong dia niatnya. Jadi membantu secara sesungguhnya. Jadi ini adalah pendidikan sekaligus di saat kita meniti kelebihan, mencari kelebihan, sesaat berusaha sana, yaitu gaji, ingin gaji lebih tinggi dan seterusnya. Maka cita-citanya adalah mulia dengan bersama perkembangan ekonominya, bisnisnya, kekayaannya, hartanya, dia tidak masuk kepada harta yang bakal menjerumuskannya. Semoga Allah mencukupi kita di dunia dan memberikan kelebihan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kelebihan di dunia yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemurah, dan juga Allah Maha Tahu apa yang ada di hati kita. Kalau berniat-niat yang serius, kalau bohong Allah juga tahu. Cita-citalah yang mulia. Rendah, ketahuilah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius di jalan Allah, meniti kekayaan misalnya, dia bakat, saya bakat bekerja, cari uang, lalu dia meniti mencari rizki, tapi yang dibayangkan, yang dia ada di dalam hatinya adalah kemuliaan. Kalau betul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya,
mau bertanya, Silakan. bagaimana caranya agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan gimana juga kiat-kiatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kiai, saya bermaksud menanyakan tentang harta riba. Kami di sini sebagai pegawai tidak jauh dari pinjaman ke bank gitu, Pak. Namun selama perjalanan itu pinjaman tersebut semakin lama semakin besar. Gimana? Dengan jasa yang diberikan kepada bank itu sendiri. Jadi pinjaman kami itu dibebani dengan jasa yang diberikan kepada bank tersebut. Bagaimana hukumnya? Karena kami di sini terlibat dalam hal tersebut gitu, dan untuk menghindarinya seperti bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah istiqomah. Istiqomah itu ada hubungannya dengan keyakinan akan sesuatu yang kita istiqomahi. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita punya keyakinan bahwa sesuatu tersebut ada buahnya, ada hasilnya, maka di situ akan muncul istiqomah. Kalau orang melakukan sesuatu tidak tahu, tidak sadar ada buahnya atau tidak, nggak bisa istiqomah. Urusan dunia dulu kita perhatikan. Orang berangkat kerja di sebuah pabrik mulai jam 7 berangkat sampai jam 4 setiap hari, istiqomah. Itu sepeda yang biasa dipakai kerja itu kalau ternyata dipinjam sama orang nggak ngomong, marah dia. Ini saya mau berangkat kerja dipakai sepeda nggak ngomong-ngomong. Dia pengen istiqomah karena dia yakin bahwasanya setiap akhir bulan dia dapat gaji. Coba sedikit ada keraguan bahwasanya kayaknya bulan depan ini bos nggak bisa gaji, atau bahkan omongan benar-benar kayaknya nggak digaji, nggak datang sudah. Jadi pertama masalah keyakinan yang perlu dibangun. Yakin. Lah iman itu. Sehingga bersama kurangnya istiqomah berarti kurangnya keyakinan. Berarti yang perlu kita bangun adalah keyakinan. Yang kita lakukan ini karena Allah akan membuahkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dibaca. Memang kadang itu kalau suran kita itu yang lemahnya lemah iman, bukan tidak punya iman, ada tapi lemah. Kalau diajak bicara kamu yakin bahwasanya ada surga neraka, yakin, cuman yakinnya itu ya lemah. Yakin. Ada orang cerita, saya bangun malam kok susah, pakai beker susah, kurang yakin. Dijamin kurang yakin, bukan karena nggak bisa bangun malam. Bangun malam jam 3 tuh susah bangun, katanya beker nyala tetap saja gede betul. Alah, enggak, itu kurang yakin itu. Bener, enggak, coba sekarang dirubah. Nanti malam kalau kamu jam 3 bangun dibagi kasih duit 10 juta, bangun enggak kira-kira? Melek langsung itu. Atau cari sebab, suruh bilang temannya, tolong nanti malam banguni ya, kalau enggak bangun gebyur air, mesti gitu. Tapi urusan sholat nggak ada orang ngomong minta digebyur, karena kurang yakin permasalahannya. Baik, setelah kita bangun keyakinan nggak cukup, karena keyakinan itu nanti kadang tertutup oleh sesuatu yang sifatnya ajil di dunia ini. Yakin ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tertutup oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Misalnya apa? Dia ingin istiqomah, pengajian ini hebat, luar biasa ini, yakin pahalanya gede, berita-berita dari hadis Nabi bahwasanya malaikat mendoakan rahmat semuanya, makhluk di laut mengistighfarkan. Tahu keyakinannya ada, tapi ketutup urusan apa? Ini untung nih, bisnis kesempatan, nggak ada lah, ini sekali dok, ini kesempatan nih, orangnya datang dari jauh, dia membawa barang dagangan ini nih. Oh gitu ya, gimana ya? Iya, minggu depan ada lagi pengajian nih. Nah kan,
Bukan dia tidak yakin dengan yang pertama, tapi tertutup dengan keyakinan yang baru lagi. Jadi yakin tetap, iman ada kita. Makanya jangan dikatakan orang yang melanggar itu langsung imannya tidak ada seperti orang Khawarij. Enggak, lemah imanmu. Dan bagaimana menguatkan ini? Terus ditimbang-timbang. Makanya semakin dia yakin, semakin susah dia meninggalkan keyakinannya. Lah kalau sudah ketutup dengan yang lainnya, berubah. Akhirnya apa? Mengutamakan urusan kerjaannya. Padahal yakin juga kerjaan kan bisa ditunda, bisa itu. Bisa ditunda, mundur, bisa. Dan istiqomah itu bukan berarti orang harus melazimi pekerjaan tersebut. Mungkin juga dia tidak melakukan, akan tapi karena satu udzur. Misal, yang biasa hadir di pengajian seperti ini, lalu tiba-tiba dia sakit di rumah, lalu tidak bisa datang, Allah memberikan pahala orang istiqomah. Karena apa? Dia sakit. Artinya apa? Seandainya dia sehat, pasti dia datang. Itu istiqomah. Jadi keyakinan yang perlu dibangun, yakin terus pahala dari Allah. Makanya para ulama itu selalu menghimbau dengan riwayat dari Nabi SAW. Himbauan tentang pentingnya majelis ilmu, himbauan tentang keutamaannya majelis ilmu, himbauan tentang pengampunan yang Allah berikan kepada majelis yang hadir di majelis ilmu, rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Terus digugah hati kita. Kemudian setelah itu baru sebab-sebabnya. Siapa itu? Teman. Kalau temannya giat, kita ke bawah giat. Temannya males diajak ngaji, tar dulu deh, tar. Temen tuh macam-macam, suami, temen, istri, temen. Istrinya mah rajin ya Allah, tapi suaminya ada ntar dulu. Besok pagi-pagi harus ke kantor nih. Saat pagi-paginya juga masih bisa. Yang lain juga banyak ke kantor, masih bisa. Tapi godaan, akhirnya apa? Ke bawah juga. Ya sudahlah, akhirnya putuslah. Ini namanya perantaranya, teman. Kemudian yang lain itu kendala-kendala itu. Jadi harus ada perencanaan untuk bisa istiqomah itu. Termasuk diantaranya itu sebetulnya fasilitas agar orang bisa istiqomah. Kalau babnya ngaji, ya niat waktu saya beli motor untuk ngaji, bener. Untuk mempermudah, karena saya jauh sehingga repot benar kalau saya mau ngaji. Bercita-citalah untuk memenuhi dengan fasilitas-fasilitas, tapi tetap dibangun dengan keyakinan tadi. Sebab fasilitas lengkap, keyakinannya tidak, fasilitasnya untuk yang lainnya. Ada sebab, mulai dari kawan, sebab. Atau ada sebagian orang ngomong sampai ada bercita-cita, saya pengen punya rumah dekat sama pondok. Ada orang ngomong begitu. Saya bilang, tidak jaminan. Tetangga pondok pun banyak yang tidak mau ngaji kan. Tidak jaminan. Kuatkan niatmu dulu. Biarpun jauh dari pondok, tapi kalau semangat datang tuh. Jauh tuh. Pagi-pagi sudah ada di pondok itu, dengar pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi hadir. Sama yang di sini pun ada orang jauh. Jadi dekatnya tempat tidak cuman penting maknanya bagi orang yang punya himmah, punya keyakinan. Ada sebagian saya pengen punya rumah dekat sama masjid, biar apa? Biar bisa sholat masjid setiap saat. Bagus. Tapi biarpun dia dekat dengan masjid, kalau keyakinannya tidak ada, maka tidak bisa melakukan sholat di masjid. Jadi bangun dengan keyakinan, kemudian setelah itu adalah kawannya, pergaulan, perkumpulannya, kemudian sarana-sarana yang bermudah itu pun kalau bisa kita penuhi dengan cara yang halal bersih. Baru nanti muncullah istiqomah. Kemudian yang terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan. Minta kepada Allah. Sehingga kita yakini bahwasanya istiqomah adalah akan ada berkah. Ada sesuatu yang Allah berikan. Dan itulah hakikat karomah yang sesungguhnya. Sebab orang bicara tentang keramat, bisa terbang, bisa ini, apa itu? Keramah yang sesungguhnya adalah orang bisa istiqomah. Sebab istiqomah itu memerangi hawa nafsu. Istiqomah itu paling berat. Orang itu paling enak semaunya dewe. Kalau lagi begini, lagi begitu. Tapi istiqomah susah. Godaannya macam-macam. Tapi kalau orang bisa istiqomah, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena dengan istiqomah itu sendiri, dia telah memerangi hawa nafsu. Baik. Kemudian masalah riba. Yang dikutuk riba, yang dikutuk dengan sesuatu yang ada sangkutnya dengan riba adalah akil yang makan riba.
Muwakil yang memberikan makan riba. Wa syahidah, dan orang yang menyaksikannya. Wa katibah, dan orang yang menulisnya. Artinya begitu busuk dan rendahnya urusan riba akan digolongkan dalam orang yang terkutuk siapapun yang cawe-cawe di dalam urusan ini. Urusan riba apapun. Kemudian ini satu hal. Kemudian hal yang lain perlu kita cermati, kita perhatikan bahwa kami yakin ahli iman semuanya, yang benar-benar ahli iman, tidak ada yang nantang Allah Subhanahu wa taala ngajak perang. Tidak ada yang berani nantang Allah. Sak jahat-jahatnya orang maksiat, mulai tidak sholat, mabuk dan sebagainya, insya Allah mereka itu bukan karena nantang Allah, tapi biasanya karena kebodohannya. Gak ada orang nantang Allah, ya Allah aku mau masuk nerakamu, gak ada yang berani. Biarpun orang maksiat, kalau bilang masuk neraka gak mau dia. Jadi karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya, karena dikuasai oleh hawa nafsunya, tapi hati kecilnya tidak mau dia. Dan itu yang kami yakini, yang pernah disabdakan Nabi, istafti qalbak wa in aftak wa in aftak. Orang yang berkecimpung dalam dunia riba itu, lihat, sebetulnya hati kecilnya juga ingin terlepas. Seandainya yang bertanya termasuk orang yang termasuk membantu urusan riba, lihat, dengan bertanya dia sebenarnya ingin terlepas dari kehinaan tempat ini. Itu ahli iman itu. Cuman kadang semangat ini tertutup lagi oleh hawa nafsunya, hilang lagi, atau diganggu oleh setan. Lalu kerja di mana lagi? Ini lagi susah-susah kerjaan, ngapain? Nggak mau keluar. Nah, ini zaman sulit nih, BBM naik, ini wajib macam-macam. Sehingga lemah lagi. Aduh, mau hijrah nggak jadi. Pengen hijrah, semangat hijrah, muncul lagi godaan. Ini mau kuliah nih, berapa itu? Nanti gimana nanti jaminan untuk sekolahnya? Itu godaan. Kemudian yang lain lagi, jangan sekali-kali kita merendahkan siapapun, wahai ahli iman. Anda yang sudah terbebas dari urusan riba, jangan merendahkan siapapun yang masih berurusan dengan riba. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia tergolong orang yang setiap malam menangis, menyesali bahwasanya dia berada di dalam riba, cuman belum ada jalan untuk keluar. Sehingga tugas bagi kita yang sudah terbebas dari riba adalah mendoakan, bukan untuk menghinakan dan mencela. Jangan berkata itu ngaji masih kerja di tempat riba, nggak usah ngomong gitu. Karena dia ngaji pun ingin menguatkan hijrahnya dari riba. Kita itu sering dikuasai dengan kesombongan kita, merendahkan orang lain, menganggap orang lain dengan ini ngaji apaan tuh, ngaji kayaknya di depan, misalnya ini, bukan ini maksudnya, misal ini ngajinya paling depan, gayanya kalau doa nangis-nangis, masih riba, masih lah. Kenapa kok kita jadi merendahkan orang itu? Kenapa? Ini contoh nanti ini di depan nanti di tengah juga bingung, nanti paling enak depan, minta maafnya kan gampang kalau buat contoh. Kalau belakang sana kan bingung, nanti saya tidak ketahuan. Ini contoh tuh gak beneran. Coba kalau yang belakang tuh kan gak enak banget loh di belakang itu. Jadi contoh ini. Nah, kita jangan biasa untuk menghinakan siapapun dalam segala hal, termasuk di saat kita melihat wanita yang belum menutup aurat mereka. Hei yang sudah menutup aurat, bukan kerjaanmu untuk menghinakan mereka. Kesombonganmu itu adalah penyakit batin yang lebih berbahaya daripada maksiat lahir dia tidak menutup kerudung kepalanya. Yang tidak pakai kerudung tahu itu maksiat. Maka riba adalah maksiat yang dilakukan oleh mulutnya, lahir itu termasuk. Tapi engkau merendahkan orang lain, maksiat batin. Maksiat lahir berbahaya, neraka, tapi batinmu nggak ada yang tahu. Kalau orang ngerti riba haram itu masih sembunyi-sembunyi itu makan, masih ada rasa malu. Tapi kalau maksiat batin itu nggak ada yang tahu, lu setiap hari ngerendahin, kasihan. Maka dari itu yang sudah menutup kerudungnya, kami selalu ingatkan, jangan memandang orang yang tidak pakai kerudung lalu dengan pandangan merendahkan, tapi pandanglah dengan mata kasih sayang, doakan mereka setiap saat dan deketi mereka dengan penuh kelembutan agar dia bisa mengenakan kerudung dengan penuh keyakinan kalau ini adalah agama, bukan karena terpaksa dalam sebuah pergaulan, bukan. Termasuk urusan riba, lihat, bukan pekerjaan untuk menghinakan orang lain.
Mungkin engkau sudah tidak masuk bab riba, tapi mungkin sekali kau melakukan dosa batin yang lebih besar lagi. Jadi jangan sampai diberi kesempatan hawa nafsu kita itu untuk merendahkan orang lain. Lalu bagaimana sikap kita dengan orang yang makan riba dan masih berurusan dengan riba? Memang itu bahaya dia. Jika tidak tobat, neraka tempatnya dan dia terkutuk setiap saat. Lah kita sebagai seorang mukmin relakah jika ada saudara kita yang sama-sama ngaji terkutuk? Tidak, doakan mereka. Ini kita dahulukan orang yang sudah terbebas dari riba. Jangan kau sombong. Tapi bersyukurlah engkau, ya Allah, alhamdulillah engkau telah entaskan aku dari riba. Akan tapi ya Allah, itu saudaraku ya Allah. Setiap saat aku bersamanya ya Allah. Kalau sampai dia terus dalam keadaan makan riba ya Allah, mungkin aku pun nak jaga ikut-ikut makan, karena aku juga sering makan dengan dia ya Allah. Jauhkan dia dari riba ya Allah. Doain terus, bukan menghinakannya. Ini. Kemudian bagi siapapun yang detik ini di tempat ini masih berurusan dengan riba, niatlah untuk hijrah. Niatlah untuk hijrah detik ini, saat ini sudah. Anda yang masih berurusan dengan riba, apakah pinjaman Anda, atau Anda meminjamkan, atau Anda bekerja di tempat yang riba, ketahuilah segeralah saat ini untuk kembali kepada Allah. Hijrah, niat hijrah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh kita ingin hijrah, Allah akan buka pintu ke sana itu. Dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rizki yang kita dapat lebih kecil secara lahir, tapi batinnya lebih gede di hadapan Allah, karena itu berkah. Jangan dikuasai dengan kesombongan lalu mengatakan ah repot bener, repot selamanya nanti. Akan tapi niat hijrah. Ingat, niat hijrah. Siapapun, Anda aman. Majelis ini majelis aman insyaallah. Tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dihinakan. Kami berasangka baik kepada siapapun yang masih berurusan dengan riba tapi bisa datang ke tempat ini. Kami berasangka baik, itulah pintu-pintu yang telah Allah buka untuk mereka. Kalau Allah tidak menghendaki mereka yang berurusan riba, mereka tidak akan senang datang ke tempat ini. Karena semua orang tahu riba adalah haram sebetulnya. Di majelis ilmu selalu akan ditegur orang yang melakukan keharaman, tapi dia mau datang ke tempat ini. Biarpun dia adalah jagonya riba atau masih berkecimpung dengan riba, kok bisa melangkahkan kaki ke tempat ini? Itu sudah dipilih oleh Allah. Anda dipilih oleh Allah, siapapun Anda. Tinggal kuatkan niat itu. Gimana saya berhijrah? Terus rencanakan dan rencanakan. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kuasa. Akan diberi kemudahan kalau kita sungguh-sungguh. Tapi yang menjadi masalah adalah sombong, seperti disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqqi. Yang namanya kesombongan itu menjadikan orang menolak kebenaran. Dinasihati, ah repot bener apaan tuh, ini haram. Kayak bersih aja, kayak suci aja. Wah ini kacau. Sedang gak ketemu judulnya. Padahal dalam majelis sudah ditata, yang sudah terbebas dari riba jangan merendahkan. Gak ada yang merendahkan di sini. Justru yang adalah saling tolong menolong. Yang tidak pakai kerudung di rumahnya, kalau yang pakai kerudung waktu ngaji saja, nggak usah tersinggung. Ini bahasa cinta. Insya Allah mulai besok saya akan ngaji pakai kerudung dengan sesungguhnya karena Allah. Mulia semuanya, saya dapat pahala. Dan tidak tersinggung di majelis ini karena apa? Yang pakai kerudung pun juga dimarahi. Awas jangan merendahkan orang pakai kerudung. Beres. Apa ingat? Ini majelis indah semuanya. Jadi tidak boleh ada yang tersinggung di sini. Termasuk yang biasa tidak pakai kerudung misalnya, atau yang masih makan riba. Ayo saat ini hijrah, niat kepada Allah. Dan ditambahi, ya Allah hijrahkan kami dari kehinaan ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kalimat dengan kasih sayang. Makanya kita tutup ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin itu adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menghentikan tapi tidak dengan kasih sayang, dengan hukuman. Enggak mau pakai kerudung dijatuhkan, akhirnya gegar otak digundul, akhirnya enggak mau. Seterusnya pakai kerudung, selamat masuk surga, tapi lewatnya enggak enak. Berhenti mabuk karena dengan kasih Allah, tiba-tiba berhenti mabuk, selesai. Cuman kadang-kadang ada yang diberhentikan mabuk, sakit paru-paru harus diganti plastik. Nah, berhenti. Masuk surga juga, selamat. Riba nggak segera tobat, kasih bangkrut, nyungsep, baru nyusul Allah, tapi diseksa dulu. Tapi bikin birah dengan kasih sayang Allah. Cepat hijrah sekarang. Yang berjaya masih berurusan dengan riba, cepat. Allah akan membuka pintu tobat. Allah akan membuka kesempatan untuk benar. Dan jangan mengatakan susah dengan Allah. Dengan Allah semuanya mudah. Nah inilah. Baik, masih ada waktu, 2 pertanyaan lagi, bapak-bapak 1, ibu-ibu 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, saya kemarin sempat ngobrol bahwa saya sering mengamalkan beberapa doa dan dikir gitu. Tapi kawan saya itu ngomong, kamu kalau dikir atau doa yang sekiranya nyambung dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nyambung. ya yang sekiranya nyambung atau diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan teks yang saya baca doa itu ada di Majmu Syarif. Itu bagaimana hukumnya doa, Buya, doa atau zikir tersebut? Selain itu, sekarang zamannya Android atau smartphone itu kan ada aplikasi-aplikasi doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Itu bagaimana Buya dalam mengamalkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya mau menanyakan kalau ada bulan ya bicara kalau menjalankan sunnah Daud puasa, beliau menyarankan untuk bertobat lebih baik Senin atau Kamis untuk umatnya Nabi. Nah, itu baiknya bagaimana ya kalau ditanyakan keyakinannya itu kan lillahi ta'ala, tetapi beliau menyarankan untuk berhenti saja, lebih baik taubat dan Senin Kamis saja, katanya sih expired. Berhenti dari Daudnya. untuk ke Senin Kamisnya. Mohon maaf sebelumnya ya. Makasih. Assalamualaikum. Kenapa Rasul berhenti katanya? Sudah enggak expire? Hebat bener dia. Memang perlu belajar ilmu itu, berbahaya sekali ya. Baik, yang pertama masalah doa. Doa itu memang sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh Nabi karena kalimatnya pernah diucapkan oleh Nabi. Tapi jika ada orang yang membuat doa dari dirinya sendiri bukan suatu yang terlarang, dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan dengan bahasa apapun, itu biasanya orang yang biasanya sedikit-sedikit sunnah ini. Biasanya itu ada orang aneh, kalau udah ini bid'ah dan sebagainya, enggak ada. Dan insya Allah bukan termasuk seperti itu. Memang benar sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi karena huruf dan lafadznya pernah keluar dari lidahnya Rasulullah. Tapi di saat orang menyusun satu doa, bukan sesuatu yang larang, mana ada larangan untuk menyusun doa? Doa itu boleh disusun baik ditulis atau langsung diucapkan di lidah, bahkan dengan bahasa apapun. Siapa yang berani mengatakan bid'ah bahasanya semoga yang di sini mendapatkan rezeki yang banyak, anak yang soleh-solehah, kemudian panjang umur, hatinya bersih, gak saling dengki. Bid'ah, Nabi tidak pernah ngajari doa begitu, gitu. Gak ada itu semuanya. Orang sakit itu. Orang sakit. Dan doa itu adalah panjatannya kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita baca doa yang dibuat oleh para ulama sekalipun, asalkan maknanya benar. Kalau maknanya enggak benar, enggak boleh. Maknanya benar, kalau maknanya enggak benar tidak diperkenankan. Dan ulama menyusun doa itu adalah tentu dari niat yang ada di dalam hatinya, kemudian semangat ingin merubah, sehingga doanya itu adalah doa semangat merubah. Misalnya jauhkan saya dari ini. Itu doa yang dibacakan para ulama. Jadi boleh membuat doa, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama. Imam Syafi'i punya doa tersendiri. Apalagi Imam Ali Zainal Abidin punya doa tersendiri, khususnya di bulan Rajab, istighfar. Ini banyak ulama-ulama punya doa sendiri. Ada. Jadi boleh membaca doa sendiri. Jadi jangan didengar kalau orang kalau tidak sambung dengan Nabi enggak boleh. Lebih baik benar kalimat itu. Sehingga kita punya doa Wirdul Fatih kita ambil dari Nabi SAW, itu semuanya dari Nabi. Hanya salawat Fatihnya saja yang tidak. Semuanya dari Nabi SAW. Suruh baca Qul Huwallah dari Nabi, suruh baca Falak Binas dari Nabi, suruh baca Al-Fatihah dari Nabi, suruh baca Amanah Rasul dari Nabi, Subhanallah alhamdulillah dari Nabi, semuanya dari Nabi itu. Jadi Wirdul Fatih semuanya dari Nabi SAW. Itu benar. Cuman makanya yang dari diri kita juga kita beri kesempatan apa itu? Doa sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang keinginannya macam-macam.
Macam-macam, ada yang pengen utang, ada yang pengen kebanyakan duit, macam-macam. Jadi suruh doa sendiri-sendiri, ya kan? Bebas itu. Kemudian masalah puasa Daud, expire, nah ini kurang ajar dengan Nabi SAW itu expire. Itu adalah tetap sunnah. Nabi sendiri mengatakan afdol, sebaik-baik puasa adalah siamu akhi Daud. Puasanya saudaraku Nabi Daud itu adalah sebaik-baik puasa yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak bertentangan dengan Senin Kemis. Senin Kemis puasa yang dilakukan Nabi SAW. Tidak bertentangan. Lakukan puasa Daud, lakukan puasa Senin Kemis. Gak ada expire itu, kurang ajar kepada Nabi. Kalau kalimat itu keluar kurang ajar. Dia ada ulama satu pun yang mengatakan itu expire. Sudah berlalu, tidak berguna, masa pakainya itu apaan itu, gak ada. Dan tidak mansuh, tidak dihapus sama sekali. Puasa Daud adalah puasa yang nama muhkam. Jadi hukumnya masih ada dan tetap sunnah dan dikukuhkan, itu termasuk puasa yang dikukuhkan. Besar pahalanya. Satu hari, satu tidak. Bagaimana di saat ketemu hari Senin? Lah ini ulama sudah membahas. Jika engkau ketemu hari Senin, puasalah hari Senin digabung dengan Daud, tidak bertentangan. Ini makanya perlu belajar dia itu. Kasihan makanya. Jadi misalnya saya puasa puasa Daud. Imam Suyuti menjelaskan dalam hal ini. Kalau kita puasa hari Senin, Senin Daud, berarti Selasanya buka. Rebunya puasa, Kemis buka kan mestinya. Ambil puasa Kemis. Selesai. Jadi puasa Daud itu puasa gambar, apa? Puasa selang-seling begitu, dan berat loh puasa Daud itu. Puasa Daud itu berat. Tapi di saat ketemu hari puasa sunnah lakukan. Misalnya pas hari buka ketemu Tasu'a, puasa. Dan besok jadi tidak puasa, dan begitu seterusnya. Atau Tasu'a Asyura sambung. Tasu'a Asyura betul. Atau Tasu'a Asyura. Asyura didahului oleh Tasu'a. Boleh. Jadi saat ketemu hari sunnah, lakukan puasa sunnah. Adapun puasa Daud tetap berjalan. Gimana caranya? Lah kalau nanti sudah puasa ya besoknya tidak, selesai. Kalau misalnya saya Tasu'a Asyura, tanggal 8 saya Daud, puasa Daud. Tapi besok tanggal 9 saya pengen puasa atau tidak? Lanjutkan, Daudmu tidak akan hilang. Saya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, selesai. Berarti besoknya tidak. Ya, tidak. Ketemu Kemis puasa. Jadi tidak harus rapi seperti itu, tidak. Sampai seolah-olah jadi wajib itu begitu. Puasa Daud, atau ibu saya datang dari Jawa Timur, saya pengen makan bareng, batalin puasa Daud. Itu loh. Ini Daud ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suruh ngaji, belajarlah. Jangan seperti itu. Apalagi kurang ajar dengan ulama kalau begitu. Sampai dikatakan puasa tidak berlaku lagi. Ya. Jadi bisa digabung puasa Daud sama puasa Senin Kemis dan tidak ada masalah. Senin Kemis dikukuhkan, puasa Daud dikukuhkan. Dan Nabi tidak melarang. Dua-duanya adalah sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Pengumuman majelis taklim kajian muslimah tadhkirah hadramiyah dengan Umi hari Ahad 2 hari lagi. Ahad depan ya, minggu depan di pesantren ya, Ahad depan Umi jam 1. Majelis Tausiah Al-Bahjah Mushola Nurul Iman Palimanan Cirebon. Kemudian insyaallah Isra Mi'raj sekaligus meresmikan SMPku 2 yang di Al-Bahjah Buyut tanggal 7 Rajab atau 26 April sekaligus peresmian. Dan bagi para bapak ibu yang punya anak sudah masuk SMP, mau masuk SMP, bisa didaftarkan di Buyut atau didaftarkan di Al-Bahjah Pusat. Atau yang mendengar suara ini dari Jawa Timur di Tulungagung, sudah SD ku Tulungagung dan juga SD-nya. Dan yang lainnya adalah yang memang jarang diekspos, biarpun ini tidak mengekspos tapi menyampaikan sebenarnya pesantren khususnya. Jadi Al-Bahjah itu ada pesantren program khusus yang tidak ada hubungannya dengan SD-ku, yang tidak ada hubungannya dengan SMP-ku. Tapi pendidikan pondok ada. Pendaftarannya adalah sudah ada nanti insyaallah beberapa bulan lagi ada pendaftaran dan dites. Dan biasanya setelah dites yang diterima-terima, yang enggak ya kembali. Dan ini berebut ini siswanya
yang pengen mendaftarkan anak masuk pesantren tahfidz, sebab tahfidznya bukan sekedar tahfidz, akan kita ajari juga fikih dan seterusnya, kita batasi sampai usia 15 tahun, diharap sudah selesai menghafal Al-Quran, kalaupun tidak akan dibatasi dengan ayat-ayat hukum saja, setelah itu akan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Itu pondok pesantren, kalau bahasa dulu pesantren salaf, yang tidak dikenalkan dengan ijazah, akan tapi mereka hendaknya belajar, dan alhamdulillah siswanya yang paling banyak ada di situ. Tapi kita juga memenuhi kebutuhan, keinginan sebagian saudara-saudara kita ingin nyekolahkan anaknya yang ada formalnya secara jelas, sudah kita buatkan SMP ku dan SD ku, program yang berbeda, tapi lokasinya adalah berdekatan dan tarbiyahnya kurang lebih sama. Didahulukan akhlak, kenal Al-Quran, syariat Nabi SAW. Baik, kemudian juga tausiah-tausiah yang bisa diikuti di beberapa stasiun televisi, mohon diinformasikan kepada yang lainnya, mulai dari MNC TV setiap Senin pagi, MKTV setiap Jumat, Sabtu, Ahad, RCTV sama Cirebon TV setiap malam Jumat, BBS TV Kediri yang mencakup Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Kertosono, Madiun, Jombang. Yang mendengar suara ini maka bisa mengikuti di BBS TV ini setiap pagi dan sore, setiap hari. Baik, ini saja. TV 9 setiap Ahad pagi, Batam Channel setiap hari pagi dan sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bergabung dengan majelis ilmu, tempat-tempat mulia, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa pesantren gencar-gencarnya membangun. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu pembangunan pondok pesantren ahli surga, yang diberi oleh Allah kemuliaan di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang soleh-solehah, ahli surga semua. Dan semoga yang berjuang diberi oleh Allah keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikfina bihalalika an haramik wa akhrina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami ya Allah, cukupkan kami ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini yang masih mempunyai pekerjaan haram, apakah itu masuk dunia riba ataupun yang lainnya yang masih haram, kami mohon ya Allah, hentikan dari keharaman ini dengan kasih sayang-Mu. Gantilah ya Allah dengan yang halal penuh berkah dan lebih banyak ya Allah, yang lebih manfaat dan maslahah di dunia dan di akhirat mereka. Ya Allah, jangan biarkan satu orang pun yang ada di sini larut dalam keharaman. Jangan biarkan mereka larut dalam rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain ya Allah. Di saat Engkau beri kepada kami karunia ibadah, karunia menjalankan syariat-Mu, syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, jangan sampai setelah itu hati kami menjadi sombong lalu merendahkan siapapun yang masih bermaksiat. Akan tapi kami mohon ya Allah, tumbuhkan di hati kami kasih sayang kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang bermaksiat ya Allah, yang mendengar suara ini atau yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, kembalikan ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Jauhkan mereka dari murka-Mu ya Allah. Ya Allah, yang belum menutup aurat mereka, yang masih membuka aurat mereka, Engkau Maha tahu siapa dia ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Yang masih membuka aurat mereka, kami mohon berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus seperti itu ya Allah. Takut kami mereka meninggal dalam keadaan Kau murkai, takut mereka terus dalam keadaan dosa. Maka kami mohon ya Allah, panjangkan umurnya kami ya Allah, dan jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah, yang sudah menutup aurat
aurat mereka ya Allah. Jauhkan hati mereka dari merendahkan siapapun yang belum menutup aurat. Dan jadikan hidup kami hidup yang saling mencintai karenamu, bukan saling merendahkan, bukan saling menggunjing, bukan saling membenci ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kecukupan. Dan ya Allah, di saat Kau beri kepada kami kelebihan, jangan sampai kelebihan nikmat itu menjadi kami durhaka kepadamu. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kami mohon, siapapun yang telah Engkau beri karunia nikmat rizki dunia ya Allah, dari semua yang ada di sini, yang Engkau beri kekayaan kepada mereka, jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang Kau murkai karena kezaliman yang mereka lakukan, karena kekayaan mereka ya Allah. Jadikan yang ada di sini yang mendengar suara ini orang kaya ahli surga ya Allah. Dan yang sempit rizki mereka, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang berselisih dengan pasangan mereka, maka lembutkan hati mereka, jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu. Kami ingin hidup indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan anak-anak kami ya Allah, jauhkan mereka dari ketersesatan, keterhinaan dan dari kebejatan ya Allah. Anak-anak kami Engkau Maha tahu di mana mereka, kami mohon jaga mereka ya Allah. Anak kami ya Allah amanat darimu, mudahkan kami untuk mengemban amanat ini, mudahkan kami untuk mendidik mereka. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon ya Allah, bimbing mereka, ampuni mereka, dan kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridhai, ke jalan yang Kau ridhai, ke jalan yang Kau ridhai. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan jadikan kami dan mereka semakin dekat dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, yang ada di dalam masjid dan yang di luar masjid, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka yang mendengar suara ini yang sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka. Jika mereka meninggalkan salat karena sempit rezeki mereka, maka cukupkan rezeki mereka dan jadikan mereka ahli salat. Dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka. Dan yang di dalam masjid dan yang di luar masjid sana, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah, dan mukaddimah zina ya Allah. Dan siapapun yang mendengar suara ini ya Allah, yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau siksa ya Allah. Siapapun yang mendengar suara ini, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid ya Allah, berkat kerelaan mereka untuk mendengar suara ini, maka angkat derajat mereka, ampuni mereka ya Allah. Dan jika ada yang tidak senang dengan acara ini, merasa terganggu dengan acara ini ya Allah, lembutkan hati mereka dan gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, gantilah dengan kecintaan ya Allah, dan jangan Kau hukum mereka ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah membantu kami dalam perjuangan kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, terima amal baik mereka dan kembalikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan untuk mereka dan keluarga mereka, dan di akhirat dengan pengkabulan ya Allah, dan di akhirat dengan pahala yang melimpah ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka, panjangkan umur kami dan mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam mengabdi kepadamu, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Dan kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, berikan kepada kami istiqomah ya husnul khotimah. Dan engkau di saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.